Maharia. Kita kasih naik Iskon Maharia. Ya, selamat malam Iskon Maharia. Malam. Ya, saya mau tanya dulu Bang Iskon, Anda Islam atau Kristen, Bang? Ya Islam dong, ada isnya itu. Islam. Asal dari mana nih, Bang? Saya dari Flores. Flores Islam? Anda dari Flores tetapi Islam? Iya. Sungguh nekat yang nyata. Silakan, Bang. Anda ingin mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau mengoreksi judul kamu di atas itu, mustahil kamu percaya Al-Quran. Oke, apa yang mau Anda koreksi? Koreksi? Karena bagi saya Al-Quran itu firman yang diturunkan oleh Allah. Dari cover pertamanya hingga akhir itu semuanya jelas. Dari cover pertamanya sampai cover terakhirnya semuanya jelas. Apa arti Yes. alif lam mim? Kalau alif lam mim itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Katanya jelas, ini gimana Bang ini, Bang? Bang, apa sih definisi jelas? Jelas itu alif lam mim itu seperti istilah itu, dia itu huruf pembuka. Setelahnya itu kan dia memulai dengan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Iya, apa muttaqin. arti alif lam mim kalau begitu? A, Tunggu. B, C, D, gitu. Alif lam mim itu kalau kita dalam musik itu seperti intro, tapi dia setelah itu dia lanjutannya Intro, itu. oh ada intronya. Jadi alif lam mim artinya intro. Itu menurut saya. Menurut enggak, Anda tadi mengatakan Al-Quran adalah kitab yang dari Allah, semuanya jelas. Ditanya alif lam mim artinya tidak jelas, artinya intro, artinya menurut saya. Kalau begitu sekarang saya tanya balik pada Alkitab. Saya tanya Alkitab. Ya, silakan. Kalau Alkitab itu dia dari Tuhan. Lalu kenapa Bang, kalau statement dari Tuhan itu juga perlu dirinci. Maksudnya bagaimana dari Tuhan? Karena di dalam agama Kristen, di dalam iman kami, tidak pernah Tuhan ngasih buku atau jatuhin buku dari langit seperti orang Islam. Tidak ada. Bible itu ditulis oleh manusia, ada proses panjangnya. Begitu. Makanya ketika Anda katakan dari Tuhan tuh maksudnya gimana? Tuhan ngasih buku, inilah buku, gitu. Nggak ada kayak begitu dalam Kristen. Tuhan kan mengilhami utusannya. Nah, kalau mengilhami, betul. Artinya penulis itu diilhami. Dia diberikan hikmat dari Tuhan. Itu benar. Tapi kalau jatuh dari langit seperti konsepnya agama Islam, nggak ada. Kitab bukan jatuh dari langit, gimana? Saya jelaskan konsepnya Islam dulu. Nggak, Islam sebelum ke sana, itu, kita kembali ke tema dulu, Bang. Gini, Bang. Anda, saya tanya dulu, percaya nggak dengan Al-Quran? ya percayalah. Percaya. Itu kan Saya mau pedoman hidup buktikan saya, bahwa ya sudah percaya. kepercayaan Anda itu hanya omong kosong atau kebohongan. Mau? Ya gimana caranya? Baik. Tenang, saya punya caranya, tenang. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, lagi menjelaskan segala sesuatu. Anda beriman nggak? Beriman lah. Lengkap dan menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Oke. Saya mau tanya sama Anda. Menurut kitab Al-Quran yang lengkap, lagi menjelaskan segala sesuatu, apa guna atau kegunaan atau fungsi daripada sunat menurut Al-Quran? Fungsi dari sunat, yaitu untuk kebersihan seseorang Ayatnya mana? manusia. Ayatnya. Kita ini membahas maksudnya tentang isi Al-Quran. Bang, tenang dulu ya, tenang. Baca tema saya besar-besar. Mustahil kamu percaya Al-Quran.
Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Pegang omongan saya, pegang. Tidak ada satupun orang Islam yang percaya Al-Quran. Ketika orang Islam berkata dia percaya Al-Quran, di situ dia menipu dirinya sendiri. Perhatikan. Ini bukti bahwa Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Anda percaya Al-Quran kitab yang lengkap lagi menjelaskan segala sesuatu. Betul? Kalau begitu, jelaskan menurut Al-Quran apa kegunaan daripada sunat. Begini. Saya ini kan orang yang sudah mempelajari Al-Quran tapi tidak sedetail-detailnya semuanya. Jadi kalau Bang Edis alasan aja, Bang. Sekarang saya tanya Bang Edis. Ada nggak Al-Quran menyebutkan tentang sunat atau khitan? Ya ada lah. Di surat berapa ada Quran menyebut kata khitan? Kalau yang untuk terinci berapa-berapanya itu memang saya nggak tahu. Nah, makanya saya bilang, orang yang sampai detik ini percaya Al-Quran adalah orang yang tidak tahu isi Al-Quran. Memang yang Bang Edis ini menghafal seluruh Alkitab, Bang Edis? Saya tanya. Kami tidak diajarkan menghafal-hafal. Kami diajarkan untuk membaca, memahami, dan menerapkannya. Sedangkan umat Islam diajari untuk menghafalnya sekalipun tidak mengerti artinya. Kami mengerti ajaran Quran itu. Ya sudah, di Quran surat berapa ada huruf khitan? Saya mau jelaskan tentang inti dari tujuan Al-Quran itu. Apa intinya? Intinya Al-Quran itu dalam surah Al-Asr. Apa? Al-Asr innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa. Al-Asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah itu. baik. Saya akan bantah omongan itu dengan omongan Muhammad. Apa kunci masuk surga? Apakah berbuat baik atau mengucapkan kalimat syahadat? Berat. Tunggu, saya masih berevaluasi. Tunggu. Anda katakan tadi inti daripada Al-Quran untuk mengajarkan atau berbuat baik, betul? Iya. Apakah dengan berbuat baik orang akan masuk surga, masuk jannahnya Allah? Contoh, saya kasih contoh misalnya gini. Ada seorang Kristen, karesteng, berbuat baik. Dia baik, dia tidak suka menolong begitu. Menurut agama Islam, dia masuk surga nggak? Ya. Berat. Dia begini. Gimana? Karena dalam Islam karena beriman tadi saya katakan dalam surah Al-Asr itu beriman. Kalau beriman berarti dia harus meyakini dulu bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia masuk surga, betul? Ya harus disandingkan juga dengan Enggak. Menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dia masuk surga. Mau dia berzina kek, mau dia mencuri, yang penting mengucapkan dua kalimat itu. Tiap hadis itu ada tafsirnya, Bang Edis. Enggak sesederhana itu kita memahami hadis. Kok perlu ditafsir lagi? Kan ayatnya sudah jelas. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Bahkan orang Islam kalau ditanya, kunci surga itu apa? Kunci surga itu mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Nah, itu mereka salah karena setiap ayat itu mereka salah. Saya tanya, coba saya naikkan satu muslim ya. Benar-benar Anda katakan mereka salah, sungguh nekat yang nyata. Sebentar ya. Saya kasih naik satu muslim dulu. Ya ada penafsirannya. Oke, sebentar. Saya kasih naik satu muslim ya. Setiap muslim ditanya kunci surga itu jawabannya itu, Bang. Dua kalimat syahadat.
Saya tetap berpegang pada ayat yang saya baca tadi. Baik, sebentar. Saya kasih naik dulu ya. Saya kasih naik dulu satu muslim. Ada Zubrani Amin. Coba. Zubairi Amin. Zubairi muslim, Bang? Zubairi. Halo. Ya, silakan Zubairi, nyalakan kamera dulu. Gimana caranya ini? Oh, saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah saya kirimkan. Oke. Itu ada Siap. suara apa, Bang? TV atau apa itu? Coba dikecilkan dulu. TV atau suara anak-anak? Bentar, Bang. Jadi makanya begini. Jadi sekarang ini kita diskusinya itu yang sehat. Baik, kita taruh saja dulu di bawah dia ya. Kita nyari muslim yang waras tuh agak susah, teman-teman. Ya, memang harus pelan-pelan. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. Rudi Tapi F. begini, Rahman. begini. Sebentar, Begini, saya mau intinya konfirmasi begini. dulu sama satu orang muslim yang lain. Karena Anda katakan kunci surga bukan syahadat. Sudah saya bilang, Islam itu sederhana. Ucap kalimat syahadat masuk surga, itulah Islam. Ya, Fahrudin Rahman, Rudi F. Rahman. Salam. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen dong. Nama Rudi F. Rahman, tapi Kristen. Ya, coba nyalakan kamera dulu, Bang. Jadi begini Pak Bang Edis. Baik, kita kasih turun ya. Kalau suruh nyalakan kamera tapi masih ngomong, kita turunin. Oke, gini aja lah intinya ya. Intinya, Maharia, Iskon Maharia. Intinya, Anda itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam menurut Muhammad seperti itu. Mengucap 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Betul? Tapi Enggak, coba saya tanya dulu. Menurut Muhammad, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Betul atau salah? iya, memang ada hadis seperti itu. Iya, terus kenapa Anda katakan saya tidak benar? Inti dari Islam tuh sederhana. Agama Islam itu adalah agama yang paling mudah, gampang dan sederhana. Ucap 2 kalimat syahadat masuk surga Anda. Itulah Islam. Kalau kayak gitu kalian juga begitu dong. Kalian juga kan yang penting percaya pada Yesus. Oke, Itu kan baik. masuk surga. Apa maksudnya percaya kepada Yesus? Ya kalian itu kan yang penting percaya pada Yesus masuk surga. Kayak ada Iya, dosa barisan makanya itu, dosa saya barisan. tanya dulu kepada Anda. Apakah orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang melakukan, orang yang mempercayai perkataannya atau orang yang menentang perkataannya? Ya kalian itu kan intinya dosa warisan. Kalian kan ada dosa warisan. Dosa warisan itu yang mengharuskan semua orang masuk neraka semenjak Yesus ada itu. Susah ya teman-teman ya. Barang siapa percaya kepadanya, bagaimana mungkin orang percaya kepada Yesus tapi melawan apa perkataan Yesus? Itu namanya tidak percaya. Contoh, Yesus berkata apa? Misal, perkataan Tuhan Yesus, jangan bersaksi dusta. Ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus melakukan itu. Ketika kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak percaya. Gimana sih? Percaya itu ada implikasinya. Sedangkan kalimat syahadat dikatakan di situ sekalipun berzina, sekalipun mencuri, berarti kalimat itu hanya kata-kata belaka. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan masuk surga. Ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya apa? Konsekuensi atau makna dari kalimat syahadat itu hanya sekedar kata-kata. Gimana nih?
Oke, kita kasih naik ada Erawati Situmorang. Oh, malah Raja dan Ratu. Ya, Raja dan Ratu, silahkan nyalakan kamera Anda. Raja dan Ratu. Waduh, sampai sampai ingus-ingusnya sampai kemana-mana. Wah, pilek teman-teman. Sorry teman-teman ya. Kita kasih naik ada Erawati Situmorang. Melda. Iya, Melda, selamat malam. Melda. Malam. Iya. Ya, silakan Melda, nyalakan kamera. Silakan Melda. Oh, terpental. Kasih naik ada Erawati Situmorang. Situmorang. Ya, silakan Situmorang. Halo Situmorang. Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Matthew Bryan. Aduh, ini terlalu banyak teman-teman yang mengajukan permintaan naik. Coba kita bersihkan dulu ya. Ada 78 orang. Coba kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Ada Proz. Hai Proz. Halo. Oh, dari apa kabar Bang? Dari mana nih Bang? Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Muslim. Boleh kita diskusi Bang? Boleh? Boleh. Baik, kita Gimana? pakai waktu ya. Kita pakai waktu Bang Yap. ya. Oke. Siap. Oke. Tapi sebelum saya diskusi nih Bang, saya mau tanya dulu latar belakang. Iya, gimana? Anda ini belajar Al-Quran nggak? Alhamdulillah dari bayi udah baca Al-Quran. Belajar Al-Quran. Oke, baik-baik ya. Kalau nggak belajar Al-Quran, saya agak-agak sedikit gimana gitu ngajak diskusi karena percuma juga diajak ngobrol diskusi juga nggak ngerti Quran. Oh iya, kalau Iya. abang ini Muslim juga berarti? Bukan. Aduh. Saya bukan Islam Bang. Saya Kristen. Tapi saya ini adalah Ya. orang yang sangat mendalami Al-Quran. Masya Makasih Bang Allah. Bene. Masya Allah, Masya Allah. Tetapi ketika saya mempelajari Al-Quran, maka saya tidak akan mempercayainya. Masya Allah. Jancuk kamu. Oke, saya mau menyebutkan Bang gini. Menurut Al-Quran, Siap. apakah pahala yang akan diberikan oleh orang-orang yang bertakwa? Yang ditanyakan itu, ya namanya manusia itu diciptakan hanya untuk bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Supaya apa? Berat ini.
Saya tidak bertanya tujuan manusia diciptakan. Yang saya tanyakan, apa hadiah untuk orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah? Awas viral. Hadiahnya dijauhkan dari malapetaka. Bukan, di surga nanti hadiahnya apa? Di surga hadiahnya cewek cantik. Nah, ini dia. Jadi, ini kita bicara mendalam ya. Menurut Al-Quran, Baik. hadiah yang akan diberikan kepada Anda nanti, Bang, itu adalah cewek-cewek cantik yang susunya besar. Betul nggak? Yang Mbak Enol betul. Betul. Pertanyaan ini kesimpulan. Lalu apa bedanya Allah dengan mucikari? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Loh, tenang. Bang, ini tenang ya, tenang. Kalau kita nonton, kita misalnya nonton film nih, film-film apa begitu ya. Biasanya kalau mucikari, kalau kita dulu kan nonton film-film preman, mafia begitu kan, dia datang ke mucikari, dia minta cewek, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, pasti si Ya. mucikari ini berjanji, bodinya begini, betul nggak? Kan kayak gitu kalau kita nonton film Dono, ya kan? Dono Kasino Indro apa gitu kan. Jadi ketika ada seorang menjanjikan cewek, akan dijanjikan cewek yang bahenol, susu besar, cantik, betul nggak? Betul. Nah, Allah kayak gitu juga, betul nggak? Allah seperti itu juga menjanjikan umatnya, betul nggak? Pengikuti langsung 12. Gimana Bang? Berat ini loh. Gimana Bang? Sulit. Ini. Saya ulangi pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Jangan berat-berat Bang, lagi pusing. Mikirin hijau. Tadi katanya mengerti Al-Quran. Sekarang giliran dibahas Al-Quran, jangan berat-berat. Di dalam surat An-Naba, ayat yang ke-33. Di situ Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis. Siapa? iPhone-nya. Bang kirim iPhone dulu Bang. Kirim iPhone dulu. Iyalah, jangan dipaksakan lah kalau tidak juga. Artinya begini Bang, makanya saya bilang seseorang itu kalau benar-benar mendalami Al-Quran, pasti dia tidak akan mempercayainya Bang. Begitu. Terima kasih Bukson, makasih. Makasih. Ya, gimana Bang? Kita mau serius nggak ini? Kalau serius kita bahas yang serius dulu Bang. Coba yang serius dulu kita membahas. Gimana? Yang serius bahas kehidupan aja. Oke, kita bahas kehidupan yang serius. Oke. Anda sebagai Islam, sekarang Anda lagi bingung, pengen dapat iPhone, betul nggak? Betul. Oke. Kita kalau mau mendapatkan sesuatu, maka kita harus bekerja, betul? Betul. Oke. Selama Anda jadi orang Islam, Anda disuruh untuk sholat 5 kali sehari. Betul? Betul. Jam 12 lagi kerja, suruh sholat. Sholat. Jam 3, suruh sholat lagi. Hanyalah sholat. Jam 6, suruh sholat lagi. Hanyalah sholat. Jam 7, suruh sholat lagi. Sholat. Saya mau tanya, Pak. Ini kita bicara hidup ya. Kita bicara hidup nih. Gak usah yang tinggi-tinggi. Karena gak sampai juga otaknya ini. Pikiran kalian gak nyampe. Gini. Ketika Anda menjalankan itu, ruwet nggak hidupmu, Bang? Enggak. Anda menjalankan sholat? Menjalankan insya Allah. Jangan insya Allah, coba jujur dulu, Bang. Jujur. Sering, tenang, saya tanya jujur. Sering nggak ninggalin sholat? Enggak. Sholat terus rutin? Iya. Banyak nggak umat muslim yang ninggalin sholat?
Banyak sekali, Bang. Banyak sekali, termasuk Anda. Anda pun bohong tadi waktu ngomong tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi gini, Bang. Saya cuma mau bilang begini, kalau kita bicara hidup, ya, makanya saya bilang, Bang, menjadi seorang muslim itu akan menanggung beban yang sangat berat. Padahal Muhammad sendiri sudah ngomong, Bang. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, kabur dia. Kabur. Jadi kalau kita mau bicara dengan mereka tema-tema yang berat, percayalah teman-teman, gak sanggup mereka. Hanya orang-orang awam saja. Makanya kita angkat tema-tema ya yang remeh-temeh lah, karena mereka hanya membahas itu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada terima kasih Pak Agus Ibrahim. Makasih Bang. Makasih Pak Agus. Oke, kita kasih naik. Ada Guntur Mubarok. Guntur Mubarok. Oke. Selamat malam Guntur. Ya, malam. Ya, nyalakan kamera. Guntur ya. Mubarok. Silakan Bang, nyalakan kamera. Bentar ya. Muslim atau Kristen? Gimana, Bang? Muslim. Muslim. Silakan. Gimana, Bang? Kamera Bang, nyalakan dulu Bang. Aduh, gimana? Oke. Bang Guntur, saya konfirmasi lagi nih. Karena tadi Anda belum menyalakan kamera. Ini kan pasti nggak pakai baju nih. Ya memang begitu teman-teman. Untuk membicarakan Allah dan Rasulnya, memang sepantasnya nggak pakai baju. Ini orang Muslim. Saya konfirmasi dulu Bang. Ya, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Agak mendekat ke sini Bang, jauh Bang, suara. Iya. Oke. Tadi apa yang mau Anda sambung dari pembicaraan tadi? Saya agak sedikit lupa, Bang. Tadi pembicaraan itu gimana tadi? Mengenai Tuhannya orang Islam yang mirip dengan mucikari. Oh, gitu. Allah katanya deh. Oke. Coba. Jangan-jangan Anda tidak tahu mucikari. Apa sih mucikari itu, Bang? Mucikari. Iya. Coba menurut Abang itu apa? Mucikari adalah seseorang yang pekerjaannya menjanjikan atau menyediakan wanita-wanita kepada pria Mucikari. Sepakat. Coba saya tanya dulu Bang, apa pengertian mucikari? Iya, seperti Abang tadi. Coba apa di situ baca baca. Baca gimana? Buset. Coba Anda kan sudah ketik di situ pengertian mucikari. Jangan-jangan Anda tidak tahu mucikari itu apa? Enggak juga, saya ini ngerekam. Ya nggak apa-apa direkam. Bila perlu dibawa ke Mabes Polri. Udah sih bilang kok. Rekam dan bawa ke Mabes Polri. Apakah saya bohong atau tidak? Coba saya tanya. Apa definisi mucikari? Mucikari adalah sebuah profesi di mana seseorang tersebut menyediakan wanita-wanita
kepada pria-pria yang Iya. hidung belang begitulah. Betul? Betul nggak? Ya. Oke. Pertanyaan Betul. saya kepada Anda. Apa janji Allah kepada umat muslim? Apa yang akan diberikan Allah kepada Anda? Kalau Anda bertakwa, Anda menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintahnya, apa janjinya? Surga. Ya, surga itu nanti dikasih apa isinya? Kalau Bang Edis itu kan wanita. Kok Menurut Bang Edis? saya sih di dalam Quran Ya, surat enggak. An-Naba ayat yang ke-33. Bang Edis ini kan udah bilang. Istri kan udah bilang sama yang satunya tadi wanita. Oke aja, nggak usah berpanjang kan? Iya, Anda Oke. diberikan bukan hanya sekedar wanita, tetapi wanita itu adalah wanita-wanita yang memiliki payudara yang besar. Oke, Bang Edis. Iya, saya tahu tujuan Bang Edis kan gitu. Sekarang Bukan saya tanya tujuan sama saya, Bang Edis. pertanyaan saya, bukankah itu adalah janji-janji kepada orang-orang yang haus seksual, betul nggak? Oke, itu cuman pendapat apa? Pola pikir Bang Edis aja. Kok pendapat Jadi begini, sih? Bang Edis. Kok pendapat? Lalu kenapa Dengarkan Anda dulu, kan? dijanjikan wanita-wanita dengan payudara besar kalau Anda tidak haus seksual? Itu kan menurut Bang Edis saja, pola pikir Bang Edis aja seperti itu. Ya sudah, untuk Sekarang apa saya nanti tanya sama Bang wanita-wanita dengan payudara yang besar itu? Sebentar, saya jelaskan. Oke, yang nama surga itu Bang ya. Bang Edis kalau ketemu wanita cantik, baik, baik, berbodinya bagus istilahnya, itu gimana kalau Bang Edis melihatnya tuh? Ya Tuhan, jauhkanlah pandangan saya dari keinginan-keinginan seperti Muhammad. Senang nggak? Ya Senang itu. nggak? Ya Ada Tuhan, nggak? jauhkanlah Iya. jauhkanlah pandangan saya dari keinginan-keinginan seperti Muhammad. Di mana Muhammad, kalau dia melihat wanita dan dia menginginkannya, maka wanita itu harus menjadi miliknya. Loh, gimana sih? Udah saya jawab kok. Muhammad itu kalau dia Iya. melihat wanita dan menginginkannya, maka bahkan suami orang itu harus menceraikannya demi Muhammad. Saya jelaskan Bang Edis. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, engkau boleh Bang menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Bang Edis. Apalagi Quran itu dikuasai oleh sama Bang Edis. Ini sepertinya sesat. Karena Bang Edis menerasikannya itu jahat. Ya sudah, coba buka dulu Quran surat An-Naba ayat 33. Iya Bang Edis. Coba buka An-Naba ayat 33 dulu. Surga itu Bang Edis, itu ada tempat kesenangan Bang Edis. Paham? Iya, sebelum ke situ coba buka surat An-Naba ayat 33. Jadi Bang Edis, penyampaiannya Quran itu Bang Edis, itu kan bukan bahasa manusia Bang Edis. Iya. Mungkin juga itu bahasa Tuhan, bahasa Allah, bahasa Sang Maha Pencipta. Makanya disampaikan wanita, karena kalau kita melihat wanita itu senang. Paham nggak Bang Edis? Bisa nggak begitu? Iya, janganlah Bang Edis menyatakan menarasikannya seperti itu Bang Edis. Paham Jangan nggak? panik dulu Bang, jangan panik. Saya itu menegak. bertanya mengenai apakah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Oke. Iya Bang Edis, perlu Bang Edis pahami Bang Edis. Iya. Bang Edis, yang nama surga itu banyak janji Allah itu kesenangan ya Bang Edis. Iya, kesenangannya berupa apa? Iya. Nah, coba Bang Edis melihat wanita cantik itu seperti apa Bang Edis? Senang nggak? Senang kan? Iya, apakah janji Allah itu merupakan kegiatan-kegiatan, nanti kita kalau ngomong gini kena ban teman-teman masalahnya. Ada di situ ada. Gini, ada pesta SEX nggak di sana? Saya tanya sama Bang Edis, ada nggak di Al-Quran itu menyampaikan berhubungan seks, berbuat mesum, ada nggak? Nggak ada kan?
Sungguh nekat yang nyata. Coba buka surat An-Naba ayat 33. Nggak usah pakai surat. Bang Edi sudah tahu. Saya sudah tahu juga. Kok nggak usah pakai surat? Iya. Terus kita nih ngomongin apa? Jadi Bang Edi nggak usah buka-buka surat. Cuma bikin-bikin rumin aja. Bikin rumit. Ya udah dibawa sana. Iya. Nggak usah pakai surat. Ya kalau nggak usah pakai surat dibawa saja. Ngapain kita ngobrol? Gimana? Ketika kita membicarakan Islam, maka kita harus juga membicarakan Al-Quran. Kok nggak usah pakai Al-Quran? Oke, kita kasih naik ada Via Sutu. Via Sutu. Selamat malam Via Sutu. Aduh malam Kak Edis. Wih, malam. Aduh maaf kita tuh hanya mau apa ya, cuman mau ganggu say hello. Terima Via kasih. Sutu, ini Islam atau Kristen? Katolik Kak. Auranya memang beda begitu. Oh gitu. Aduh Iya. aura apa ini Beda. ya? Biasanya kalau yang dari Anu itu auranya marah, emosi, suruh, Aduh. kejam. Kita kan ajarannya kan lemah lembut, cinta kasih gitu. Ya, oke lah. Apa yang mau disampaikan Via Sutu? Apa ya, Kak Edis terus menyuarakan Alkitab Oh, sampai ke ujung dunia ya. oke, itu saja. Itu saja. Baik, saya turunkan ya Via Sutu Makasih, ya. Kak. Sama-sama. Saya turunkan. Oke, ya teman-teman ya. Teman-teman, ini forum diskusi Islam dan Kristen. Ya. Tetapi sekalipun demikian, kalau Kristen kalau naik dia buka kamera terus menyampaikan sesuatu, itu tetap saja saya terima sebenarnya. Yang saya tidak terima itu kalau misalnya ada Kristen naik ke atas terus cekikikan terus cuman ketawa-ketawa doang. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Ada Taufik Opik. Oh, malah lari ke sini, malah lari ke Banes Farna. Sebentar, saya turunkan dulu. Taufik Opik tadi mana ya? Taufik Opik, ya nih, udah. Ya, Taufik. Halo Bang Edis. Iya, Taufik. Gimana kabarnya Bang? Ini Muslim atau bagaimana Bang? Jangan di Ya, Bang. Muslim. Muslim. Silakan Bang. Lupa lagi. Apa yang mau Anda Kemarin- utarakan Bang? Silakan. Iya, saya utarakan apa ya? Ya, gimana kabarnya Bang Edis, sehat? Kabar baik. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik Bang, baik. Ya. Apa yang mau Anda utarakan nih Bang Taufik? Apa yang mau saya utarakan gimana? Ya tetap kalau saya mengutarakan yang terbaik untuk dua kubu antara Kristen dan Muslim aja Bang. Gitu. Kalau kita mau bertanya, apa yang perlu saya tanyakan ada di sisi lain juga bersikeras untuk memandang dari benar dari benar gitu kan. Bang, ini banyak Ya, Bang. yang bilang Anda ini pansos Bang. Pansos. Kemarin kita baru debat kok abang nggak ingat. Bang, tadi kita membicarakan mengenai seorang mucikari. Terus Mucikari itu apa sih? pokoknya bembis ya, Apa? bembis. Apa itu? Mucikari itu yang jual perempuan. Nah, mucikari itu adalah
sebuah pekerjaan yang dia itu mengiming-imingi orang dengan perempuan, betul? Betul. Nah, kepada siapa itu dilakukan? Kepada pria-pria yang memang senang dengan seperti itu, betul? Betul. Nah, sekarang janji Allah dengan janji mucikari bedanya di mana? Mucikari menjanjikan gadis-gadis perempuan-perempuan dengan montok, ya kan, bahenol dan lain sebagainya. Allah menjanjikan Anda perempuan, gadis-gadis yang montok. Terus bedanya Allah dengan mucikari apa? Loh, kok abang bilang bedanya Allah dengan mucikari? Emang Allah pernah janji gitu? Oke. Bukankah Allah akan memberikan wanita-wanita, gadis-gadis cantik berpayudara besar kepada Anda? Iya betul. Lalu apa bedanya dengan janji seorang mucikari? Nah, tapi itu akan diberikan setelah nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Iya, artinya isi janjinya mirip dengan mucikari, betul? Yo, lain sih bang, janji Allah dengan janji manusia. Oke, coba kita tes. Ah. Mucikari mengiming-imingi orang dengan perempuan, betul atau salah? Ya betul. Allah Oke, itu janji mucikari kan? mengiming-imingi kalian, tenang bang. Allah mengiming-imingi kalian dengan perempuan, betul? Kalau di surga dan kehidupan yang terakhir di akhirat, betul. Ya, mengiming-imingi kalian dengan perempuan. Mucikari mengiming-imingi dengan perempuan berpayudara besar, betul? Ya itu kan di dunia. Ya, Allah mengiming-imingi kalian dengan perempuan berpayudara besar, betul? Yuk, bukan payudara besar, mau kecil, mau gimana pun, ya itu memang Payudara besar bang, lah. coba buka surat An-Naba ayat 33. Surat An-Naba ayat 33. Apa bunyinya? Saya dengar, nanti saya buka. Di situ dikatakan wakaiba atroban, yaitu gadis-gadis yang payudaranya besar. Itu janji Allah ya? Iya, janji Allah kepada kalian, kalian akan diberi gadis-gadis berpayudara besar. Allah menjanjikan suatu hal seperti itu bila mana di dunia dia melakukan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Iya, artinya Allah menjanjikan gadis-gadis berpayudara besar, seorang mucikari pun menjanjikan perempuan-perempuan. Oh beda. Mucikari itu manusia. Nah, sama dengan Bang Edis. Gimana? Saya manusia. Bukan bahas orangnya, saya bahas isi. Iming-imingnya itu sama. Oke, gimana betul. Sih? Isinya itu sama, bener ya? Saya tidak berbicara siapa yang menjanjikan. Saya berbicara mengenai isi dari janji itu. Iming-imingnya sama, betul nggak? Di dalam Al-Quran. Sekarang abang bilangnya lain. Yang benar aja. Wah, ini sulit. Coba saya ulangi pelan-pelan ya. Taufik. Allah menjanjikan atau mengiming-imingi Anda dengan gadis-gadis berpayudara besar. Betul atau salah? Ya betul. Oke. Mucikari juga mereka akan mengiming-imingi orang dengan gadis-gadis berpayudara besar. Betul? Betul. Pertanyaan saya, ada kemiripan nggak iming-iming Allah dengan iming-iming mucikari? Itu yang dimaksud sama. Ditanya ada kemiripan nggak? Ada kemiripan atau tidak? Sama, tapi beda. Versinya beda. Mirip nggak? Ya sama. Sama, makanya saya bilang bang. Makanya saya bilang. Janji Allah mirip dengan janji seorang mucikari. Gimana sih? Maksudnya? Susah Anda bang, dibawa aja lah. Susah Anda ini diajak ngobrol. Pura-pura nggak nyambung. Kita ini hanya membicarakan fakta. Di sini memang ini menyakitkan bagi kalian. Tapi yang saya omong ini bukan fitnah.
Saya tidak membicarakan sebuah fitnah loh. Itu memang ada tertulis. Bahkan ustadz-ustadz kalian sudah mengatakan demikian. Gimana sih? Ketika saya mengatakan begitu, kamu bilang saya fitnah. Kamu bilang saya menista agama. Padahal yang saya katakan benar. Bagaimana kamu mau katakan saya penista agama? Gimana? Oke, kita kasih naik ada ya salam. Ya salam, silakan nyalakan kamera Anda. Ya salam. Ya, Muslim Bang? Muslim. Oke. Bang, tadi itu Ya. Anda sudah mendengar nggak? Oke. Coba Bang, kalau saya salah nih, biar saya minta maaf. Perkataan saya tadi itu salah apa benar? Kalau perkataan sih nggak salah. Salah. Cuma cara Anda aja yang salah. Gimana kok bisa salah cara saya? Kenapa harus mempersamakan Tuhan dengan mucikari? Saya tidak mempersamakan. Saya mengatakan janji Allah mirip dengan janji seorang mucikari. Apa perbedaannya mirip sama-sama? Baik, kita tes ya, kita tes. Kalau mirip, itu memiliki keserupaan atau kesamaan. Kalau sama, itu persis sama. Seperti itu. Saya kasih, kita tes nih, kita tes. Mucikari akan mengiming-imingi pria-pria dengan gadis-gadis atau dengan wanita-wanita berpayudara besar, berbodi montok, betul? Betul. Allah mengiming-imingi kalian, wahai orang-orang muslim yang bertakwa, bahwa kalian juga nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok, betul? Betul, tapi itu bagi Anda aja Bang memprediksinya. Bukannya masalah sama. Saya Bagi tidak bilang, pemikir- saya bilang mirip, Enggak, ada maksud saya- kesamaan, betul nggak? Ya pemikiran Anda kenapa sampai ke mucikari? Karena yang menjanjikan seperti itu adalah seorang mucikari. Bang, kalau Anda pergi ke bengkel, tenang. Kalau Anda pergi ke bengkel, yang dijanjikan bengkel itu apa? Motor, mobil Anda kembali dalam keadaan bagus. Performanya bagus. Tarikannya enteng. Kalau Anda pergi ke tukang air, nanti dikatakan, bahwa air nanti bersih, enak diminum. Itu. Saya mencari di muka bumi ini, yang janjinya mirip seperti Allah, ya mucikari itu. Tergantung Bang, kalau Anda mau ke bengkel, bengkelnya apa sudah teruji kebagusannya apa gimana? Enggak, jangan ke situ dulu Bang. Allah menjanjikan bahwa kalian nanti akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar. Sebutkan profesi di dunia ini yang menjanjikan seperti itu. Selain mucikari, apa? Ya banyak lah, kadang-kadang ada yang menjanjikan. Apa? Bukan cuma mucikari. Susah. Ketika Allah berjanji bahwa kalian akan diberikan gadis-gadis berpayudara besar, diiming-imingi perempuan dengan susu yang besar. Sebutkan profesi orang yang kayak begitu di dunia ini. Ya mucikari lah. Iya. Tapi pemikiran abang bukan begitu sama pemikiran kami. Susah ini. Yang malang itu perempuan, Bang. Perempuan gimana? Maksudnya? Umat muslim kan bukan cuma laki-laki kan? Ada perempuan juga kan? Ya. Ah, perempuan gimana? Maksudnya gimana perempuan gimana?
Kan laki-laki dijanjikan gadis-gadis berpayudara besar. Nah, kalau perempuan? Ya perempuan tergantung. Ya udahlah Bang. Saya cuman, kenapa saya bahas begini-begini Bang? Saya itu cuman pengen begini. Wahai kalian umat Islam, berhenti kalian ngait-ngaitin Muhammad dengan Injil. Berhenti kalian mengait-ngaitkan ajaran kalian dengan ajaran-ajaran terdahulu. Karena bertolak belakang Bang. Karena sebuah penghinaan yang sangat luar biasa ketika kalian bergembar-gembor mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Nggak ada, membelokkan ia. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Muhammad itu bertolak belakang. Ada seorang ahli orang-orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, adalah seorang pria. Dia memiliki istri, kemudian istrinya meninggal. Lalu dia nikah lagi. Lalu meninggal lagi istrinya. Dia menikah lagi, meninggal lagi istrinya. Sampai 7 kali. Pada waktu hari berbangkit, siapakah yang akan menjadi istri atau suami orang itu? Karena dia telah beristrikan ke-7 orang tersebut." Jadi, ini pertanyaan mirip pertanyaan orang muslim nih. "Ya Rasulullah, nanti kalau suami saya, kalau istri saya ada 4, apakah nanti di surga istrinya masih ke-4 lagi?" Ditambahin nama Muhammad, bukan hanya 4, 72. Kata Ustadz, dengan burung yang tidak akan turun-turun, berdiri terus. Bagus ya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Bagus ya bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maaf. Rasul berkata, barang laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Yes! Itu di Ustadz sampai hafal ya. Sampai hafal Bang. Nah, jadi yang mau saya tanyakan begini. Yang mau saya tanyakan kepada Anda. Ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Ketika orang-orang Saduki bertanya pertanyaan seperti itu kepada Tuhan Yesus, apa jawabnya? Kamu benar-benar sesat, katanya. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan, katanya. Kata Yesus apa? Pada waktu hari berbangkit, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi mereka tidak kawin-mawin lagi. Bahkan mereka tidak butuh lagi yang namanya makan dan minum. Nah, itu kan ajaran kami, Bang, ajaran iman kami. Mau Anda percaya mau enggak, itu bukan urusan Anda. Yang menjadi masalah ketika Anda orang Islam mengait-ngaitkan bahwa Muhammad meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Itu. Seandainya kalian urus agama kalian, maka saya tidak akan mungkin membuka forum ini untuk apa? Gitu loh. Terus fokus dan tujuan Abang Adis apa? Fokus dan tujuan saya adalah mereka kerjanya membuat konten, membuat video-video ceramah, dan sejenisnya itu tentang kekristenan. Lihat itu ceramahnya Zakir Naik. Dia bilang begini, bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Bayangkan, Yesus difitnah sebagai seorang Islam yang mengajarkan ajaran seperti ini. Diajarkan bahwa di dalam Injil dinubuatkan bahwa akan datang Nabi Muhammad. Kami adalah orang-orang yang meneruskan ajaran Yesus. Bukankah itu sebuah fitnah yang nyata? Nah, saya luruskan, Bang. Tidak benar karena ajarannya bertolak belakang.
Sekarang begini Bang, kalau masalah Ustadz ngomong apa itu apa, kami bukannya masalah nggak terima atau terima. Kadang-kadang sekarang Ustadz, apa yang diomongin dengan pemikiran kami itu beda. Secara sekarang pun Islam kadang-kadang Ustadznya nggak bikin ngomong itulah, nggak sama pemikiran sama kami kaum yang biasa. Baik. Baik, jadi Anda mengatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut berkata perkataan yang salah. Bukan ustadz-ustadz tersebut, kadang-kadang orang ustadz tersebut ada yang pemikirannya bukan seperti kita. Oke, kalau pemikiran yang seperti tadi bahwa Yesus seorang muslim, itu kalau ada ustadz yang ngomong gitu, bahwa Yesus seorang muslim, itu sesuai dengan ajaran Islam apa tidak? Kalau kita bukan nggak bisa menilai secara apa ya gimana. Kan nggak berani menjawab kan? Enggak Bang, gini Bang. Secara pelajaran bagi orang-orang yang terdahulu, ustadz-ustadz kiai-kiai, kadang-kadang ustadz sekarang itu sekolahnya kadang-kadang lebih daripada hadis. Bukan, yang saya maksudkan ketika ada seorang ustadz, ketika ada seorang muslim mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang meneruskan ajaran-ajaran terdahulu, itu statement yang benar atau statement yang bertentangan dengan ajaran agama Islam? Ya bagi dia benar, kalau bagi kita untuk NU nggak bisa membenarkan. Berarti Muhammad tidak meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu? Begini Bang, Nah, kami agama kan? agama Susah. Bang, coba perhatikan pertanyaan saya. Apakah Muhammad meneruskan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu? Coba dengar Bang, dengar. Kami Islam ini tergolong ada 3, ada 4. Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Ahmadiyah. Nah, sekarang pun ada Islam-Islam yang Islam ortodok, Islam apa, Islam Bukan itu apa. yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Enggak, Yang saya tanya adalah, kalau menurut ajaran agama Islam, mau Islam Muhammadiyah, mau Islam NU, Muhammad itu meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu atau tidak? Ya bagi saya tidak, saya kan Islam NU. Nah, berarti Muhammad bikin ajaran sendiri? Nggak tahu saya, atau Muhammadiyah atau Ahmadiyah, nggak tahu. Istirahat dulu kita Bang ya. Istirahat dulu ya. Oke lah, istirahat dulu Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya kalian sudah lihat kan, terbukti kan omongan saya. Itulah alasan kenapa dia masih Islam. Gimana kita katakan bahwa seorang Islam mengerti ajaran agama Islam? Orang setiap ketemu orang Islam selalu kayak begitu. Sekalinya dia ngerti ajaran agama Islam, pasti pernyataannya menyetujui omongan saya. Oke, coba kita kasih naik, ada bonek. Selamat malam bonek. Ya selamat malam Bang. Ya silakan bonek, nyalakan kamera Anda. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Gimana yang abang jelasin yang tadi itu Bang? Yang mana itu? Yang kata Bang Muhammad meneruskan ajaran Isa gitu. Oke, benarkah Muhammad meneruskan ajaran-ajaran yang terdahulu yang terdapat dalam Taurat dan Injil? Iya, dia meluruskan karena Tuhan itu bukan dia, bukan Isa. Karena Isa itu bukan Tuhan. Meluruskan. Ya, benar. Oke. Dia meluruskan bahwa Isa bukan Tuhan, begitu. Iya. Di mana ayatnya?
Macet. Kok Gini, macet? Bang. Di mana ayatnya saya tanya? Gini. Jangan gini ayatnya. Ayat. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31 justru di situ jelas-jelas mengatakan yang Rob itu adalah Allah dan Al-Masih. Ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Disuruh buka surat At-Taubah malah lari kemana-mana. Enggak, abang ngerti nggak di arti di surat itu? Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di situ poinnya. Di situ tidak berbicara mengenai Isa, di situ berbicara mengenai Allah, bahwa Allah itu satu. Hah? Allah itu satu dan Allah itu tempat bergantung semua makhluk hidup. Bang, yang Anda utarakan tadi adalah menyatakan Isa bukan Tuhan. Sekarang Ya Anda itu. lari ke Allah satu, ini kan gak nyambung. Ya, tapi kan di situ kan Coba kita bedah nih ayat itu. Kul, apa arti kul? Nggak tahu bang, saya soalnya nggak terlalu paham juga. Pantesan Anda masih Islam. Kul itu artinya adalah katakanlah, ucapkanlah. Hu itu apa? Saya nggak terlalu paham. Saya nggak terlalu Hu paham itu juga. dia. Hu itu dia. Hu Allah. Dia Allah. Hu ahad. Kul hu Allahu ahad. Dia Allah. Oke, dia gini satu. aja, Bang. Kalau Waduh, mengajarin saya, berat ini. Dengar. Biar Anda saya ajarin. Saya ajarin. Tenang, kasih ayat, tenang. Kasih ayat, kita pinter-pinteran baca Al-Quran. Kalau abang memang benar ya. Gimana? Makanya saya bilang kalian itu cuman pinter ngucapin huruf Arab. Artinya kalian tidak tahu. Kalian itu adalah umat yang belajar membunyikan huruf Arab dengan indah. Makanya kalian sudah memberhalakan huruf Arab itu. Jadi berhala kalian itu huruf Arab itu. Berhala bagi kalian. Gini, dengarkan. Apa? Allah itu satu, betul? Ya, satu. Saya berapa? Saya berapa? Siapa yang bisa bilang saya di dunia ini? Berat ini teman-teman. Kok berat? Siapa yang bisa bilang saya di dunia ini? Setiap orang. Nah, ya udah setiap orang, berarti saya itu banyak gitu. Ya, kalau Edis TV berapa? Kalau Edis TV? Saya Edis berapa? Saya Edis berapa? Maksudnya gimana sih? Mencer. Bang, makin logika, Bang. Katanya Allah satu, betul? Tenang. Allah satu nggak? Allah satu. Oke, saya Edis ada berapa di dunia ini? Kalau abang pengen ke situ, simpang siurnya beda. Bang. Mau menyimpang. Tenang. Tenang. Saya tanya pertanyaan simpel saja, simpel. Saya atau gini sajalah. Anda nama asli Anda siapa? Gilang. Di muka bumi ini ada berapa Gilang? Banyak. Gilang Palepi, Alpes. Enggak, Gilang yang Anda ini. Ada berapa? Gilang manusia kan? Ya, makanan dulu Bang, sana. Makan dulu sana itu, makan bubur sana, makan bubur kacang hijau dulu sana.